warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Hura, hura, hura. Edisi siar langsung bertempat di Lamongan, Jawa Timur, Base Camp Kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah makna estafet guru yang sambung nyambung. Kenapa di edisi sebelumnya kami sampaikan bahwa hakikat pun mesti lewat syariatnya. Nah, syariat yang hakikat itu namanya ilmu tarekat. Karena apa? Memasuki alam akhirat itu jauh lebih sulit, lebih luas, lebih abstrak ketimbang dunia. Maka kau mesti temukan jalannya yang pasti, gurunya yang pasti, variabel yang pasti, yang ilmiahnya pasti, garansinya pasti. Untuk itu kamu harus ketemu jalur yang pasti. Nah, itu adanya di baliknya tarekatullah. Bayangkan ya, jika kau praktek hakikat tapi nggak lewat jalur tarekat, mesti gurumu nanti awur-awuran. Yang gurumu itu malaikat Jibril lah, gurumu itu Syekh Siti Jenar lah, gurumu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Nabi Khidir, terus Ratu Laut Kidul dan sebagainya. Kamu nggak tahu karena apa? Dimensi akhirat itu lebih tinggi daripada akalmu yang goblok itu, ya. Lihat ya, sering kami sampaikan, ini dunia, ini akal. Nah, ini akhirat. Lihat ya, tinggi mana yang apa? Yang warna silver yang samanya warna hitam ini. Ya tinggian silver, goblok. Akhirat itu di atas akalmu. Maka akalmu gak bisa mendefinisikan, kemudian memberikan batasan, parameter, ukuran, tolak ukur dan sebagainya. Kau gak akan mau. Maka akhirat gak terjangkau oleh akalmu. Maka kau akan meraba-raba masuk ke ruang hampa yang menyesatkan. Kau dimakan sama iblis dan bala tentaranya. Memang itu kerjaan iblis. Apapun ceritanya kau gak sampai Tuhan. Entah kau dibikinlah rasanya berguru kepada Syekh Siti Jenar, Pak, Nabi Khidir lah, kepada Ultraman lah. Nah, Ultraman juga itu ada, Superman lah. Ya Allah, ini saya telah berguru kepada Superman. Gila nih ya. Ya. Rasanya kau sakti, kelenik dan sebagainya. Makanya ada banyak itu yang memakai jasa perewangan. Itu kan yang dimasuki macam-macam itu. Kemudian bisa lihat ini, bisa lihat itu. Itu kau digoblokin oleh dimensi yang lain. Nah, akhirnya banyak begitu. Kamu nggak tahu ilmumu dari mana, nggak tahu. Karena apa? Dimensimu sangat rendah, terbatas, yaitu hanya dibatasi akalmu, badan zahirmu, dan panca indera. Itu dunia. Nah, artinya hakikat itu harus lewat syariat. Nah, syariat yang dimaksud adalah tarekat. Jadi syariatnya hakikat adalah tarekat. Kalau syariat yang apa? Yang dikenal orang itu syariat yang identik dengan undang-undang, hukum, wacana, aturan, norma, kaidah, tata cara dan sebagainya. Itu adalah syariat atau hukum yang mengikat undang-undang jasmanimu dan akalmu dan panca inderamu. Jadi kamu di dunia sama siapa? Oh, kamu ada anak istrimu, ada syariatnya. Oh, kumpul di masjid, oh ada syariatnya. Oh,
biar bisa makan, ada syariatnya. Itu syariat mengenai badan kasarmu di dunia ini. Nah, kalau kamu menolak syariat itu, kemudian ada mangganya orang, kamu ambil, kamu dipentung orang nggak? Dipentung. Ada motor orang, kau cocok, kau ambil, itu nyuri nggak itu? Nyuri, dipentung nggak kamu? Pentung. Ada istri orang, cocok karena cantik, kau ambil, digebukin orang nggak tuh? Digebukin. Itu syariat. Sedangkan syariatnya hakikat itu tarikatullah itu. Apa syarat rukunnya kau mau ibadah mengenal Allah? Oh, ada nurnya. Oh, kau mesti dibayar dulu. Oh, kau mesti ketemu guru rohani, guru mursyid. Oh, kau mesti ketemu sambungan wasilah. Oh, kau harus ketemu dengan teknik rabitah. Oh, syahadat itu mesti bersaksi akan wujudnya Allah. Oh, syahadat itu mesti bertemu dengan zahir wujudnya Rasulullah di zamanmu sendiri. Barulah kemudian ada teknik menyamakan varian gelombang. Dari syarat rukun, rumus, kemudian teknik itu harus lengkap. Barulah prakteknya di hakikat. Nah, gambarnya begini ya guys. Jadi kalau kau misalkan mau ke Jakarta, itu mesti kau pastikan siapa yang berangkat, apamu yang berangkat, naik apa, jalannya lewat mana, alamatnya di mana, kemudian pembimbingmu, mentormu namanya siapa. Itu harus ada namanya, itu namanya syarat rukun. Kemudian ada rumus, ada pula technical atau tata caranya. Apapun itu mesti lewat 3 rumus itu namanya metodologi. Ya, syarat rukun dan sebagainya itu. Begitu kau melangkah, gerak, praktek, itu sudah bukan tarekat lagi namanya, itu sudah hakikatullah, sudah mulai praktek adaptasi, menyamakan frekuensi dan gelombang, itu sudah hakikatullah. Jadi doingnya itu di hakikatullah. Tapi sebelum berangkat di hakikat, kamu mesti dikasih tahu, kamu ke Jakarta naik bis ya, bisnya nanti jam 5 sore, namanya misalkan Lorena misalkan. Nanti kamu duduknya di kursi nomor 3. Nah, nanti ada makan di tengah-tengah, di Jawa Tengah nanti misalkan begitu. Itu baru namanya syarat rukun. Nah, kalau berangkat harus siapkan tiketnya. Tapi saat doingnya, melakukannya, praktikal daripada menyamakan frekuensi gelombang itu, prosesnya itu bukan tarekat lagi, tapi hakikat. Nah, ini banyak sarang apa? Nah, kalau hakikatmu nggak lewat tarekat, gurumu pasti awur-awuran. Tapi kalau hakikatmu lewat tarekat atau syariatnya hakikat atau tarekat, maka gurumu itu jelas. Dari mana jalurnya itu jelas. Makanya Imam Ghazali menyampaikan, bergurulah kepada guru yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai dengan guru agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan itu ada, itu namanya estafet yang sambung menyambung. Nah, dalam hal ini, di dalam tarikatullah sendiri ada istilah yang sangat fundamental, yaitu tentang mursyid atau gurunya. Nah, anggap aja begitu. Nah, mursyid sendiri ada beberapa definisi. Mursyid banyak orang mengartikan itu guru pembimbing, atau pembimbing rohani, atau guru rohani, macam-macam orang. Nah, rohani ya, itu bukan jasmani. Mursyid itu guru rohani, bukan guru jasmani. Maka hati-hati. Prakteknya guru rohani yang menyangkut masalah rohani, itu praktiknya di kerohanian, alamnya alam akhirat, bukan akalmu, bukan zahirmu.
bukan pula duniamu. Maka dalam hal ini guru mursyid itu bukan guru jasmani, bukan guru akal, bukan guru dunia. Goblok. Sekarang kan downgrade ya, mursyid itu dianggap, oh itu mursyidnya, oh itu mursyidnya. Banyak mursyid lah, aneh, lucu. Lucu apa julu? Ya julu-julu atau lucu-lucu atau lucu tapi goblok. Aduh, sekarang ini aneh ya. Jadi mursyid ada ratusan mursyid. Mending pakai klub, bikin klub volley atau kesebelasan mursyid, gitu. Nanti ada tropinya. Mursyid goblok-goblok bahagia. Ya enggak gitulah, blok. Yang ini nih yang menyesatkan. Jadi kalau sesatnya banyak orang, berarti pucuk tertingginya yang sesat. Kalau sesatnya 1-2 orang, oh berarti masih oknum yang sesat. Tapi kalau kesesatan itu merata, menyebar luas di mana-mana, berarti pucuk spiritual tertingginya itu yang sesat, yang menyesatkan. Itu bahaya. Nah, itu peserta yang sikat saja demikian ya. Dengan uraian besar-besar begini, habis itu mereka. Jadi mursyid itu dari sononya sering kami sampaikan ya. Tuhan itu adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Maka bentuknya itu, rantainya itu, skupnya itu adalah berupa segitiga sama kaki. Yang ujungnya tertinggi adalah satu titik lenyap. Di atas itu las bilang. Tapi di sini banyak tahapan seperti piramid gitu. Jadi yang tertinggi, mursyid yang didefinisi tertinggi adalah yang berawal dari titik lenyap tadi. Hanya just the only one. Nah, kalau yang mursyid kelas teri, oh banyak. Kelas teri, kelas ke-11, kelas voli, kelas pingpong itu banyak. Tapi yang kalau mursyid yang waris mutlak, Rasulun min anfusikum, kalimatnya di dalam Quran sendiri adalah seorang. Apapun ceritanya, kau marah, kau debat, kau ini itu kepada saya, tapi ayatnya tetap seorang. Bukan segerombol orang, bukan sekumpulan orang-orang bodoh, bukan. Tapi seorang. Di bawah titik lenyap tadi baru nanti ada khalifahnya mursyid. Nah ini dalam bahasa yang disampaikan oleh Nabi ada al-ulama waris. Maka waris itu semacam estafet yang saling sambung menyambung. Semisal air awalnya diwadahi dalam bentuk botol, wujudnya botol karena wadahnya botol. Pindah ke mangkok wujudnya jadi mangkok. Dipindah ke kendi wujudnya jadi kendi. Dipindah baskom wujudnya jadi baskom. Saya tanya, isinya air yang sama nggak? Sama, wujudnya beda. Waris mewariskan. Itulah yang topik kita akan kali ini, estafet yang dari sono ke sono ke sono ke sono ke sono itu sifatnya adalah waris mewariskan atau estafet yang sambung menyambung. Maka itu harus kau cari, kau ukur, kau telaah, kau analisa, kau pelajari dengan siapa gurunya? Dari jalur mana gurunya? Siapa mewariskan estafet ini? Apakah ada ijazahnya? Bagaimana kedudukan dia di dalam sekolah itu? Apakah ada stempel dari sononya? Apakah ada pusaka-pusaka dari sononya? Apakah dia juga ada membawa gelombang mutlak di balik dirinya? Kalau sekedar ngaku sudah keramat, oh itu kerjanya iblis, betul nggak? Oh iblis, nah, jangankan kau, surga yang ditiru. Iblis bisa tiru surga, dia pun bisa masuk surga. Goblok. Zaman dahulu kala di dalam kitab, Nabi digoda di mana? Di surga dia ditipu, bukan di pasar malam, kata guru saya. Zaman Nabi Adam sudah demikian, apalagi yang sekarang, yang iblis yang nggak pernah mati.
dia mondar-mandir masuk surga, oh bisa dia. Tapi surga pun berkelas-kelasnya, ada berkelas-kelas, berlapis-lapis pula. Makanya guru yang di sini, ini kan ini duniamu ya, ini kan duniamu, ini akhirat ya. Nah, perjalanan rohani kita itu sampai menembus langit akhir tertinggi. Tapi gurumu di sini ya, maka carilah guru yang mewarisi estafet yang waris dari Rasulullah di zamanmu sendiri. Yang dari gurumu itu diwarisi gurunya. Yang gurunya itu diwarisi dari gurunya, gurunya. Maka kau pegangnya di sini, ya di zamanmu, kau pegang air yang dalam bentuk tadi, bentuk kendi, sama nggak dengan memegang air yang dalam bentuk botol tadi? Airnya sama nggak? Sama. Ya, tidak berbeda. Maka kau berpegang kepada Rasulun min anfusikum, itu sama halnya kau berpegang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena talinya sama menyambung, itulah estafet. Nah, jadi sanad guru itu harus teliti. Nah, sekarang ini banyak ya, asal keramat, asal punya ekor panjang, asal bisa dongeng ceramah, oh itulah sudah mursyid. Nggak ada yang ngangkat, kemudian ngangkat diri sendiri. Lihat ya, Nabi saja, dia tidak mengakui dirinya yang Rasulullah itu. Lihat ya, apakah sama cara syahadatnya Nabi Muhammad dengan cara syahadatmu? Sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul nggak? Kalau dia seorang Nabi Muhammad mengaku dia itu yang Rasulullah itu, maka syahadatnya adalah wa ana Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak ya? Tapi dia yang Nabi Muhammad mengakui bahwa yang Rasul adalah Muhammad yang nur yang dibalik dirinya. Maka dia pun bersaksinya sama dengan kita. Muhammad yang Nabi, Muhammad yang manusia, bersaksi akan Muhammad yang nur, atau nur Muhammad, atau Rasulullah. Maka syahadatnya tetap sama dengan kita, yaitu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan bukan wa anna Rasulullah. Walaupun wujudnya seorang Muhammad bin Abdullah sama dengan wujudnya Nabi Muhammad, sama dengan wujudnya Rasul Muhammad, juga sama dengan wujudnya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah membawa sifat wujudnya di balik wujud kekasihnya. Tapi wujudnya bukan Allah. Kalau air saya taruh botol menjadi botol air, wujudnya air itu berbentuk botol. Tapi botol itu sama nggak dengan airnya? Wujudnya saja sama, tapi materinya sama nggak? Beda. Ya kau minum airnya apa botolnya? Airnya. Ya. Hanya saja airnya itu menempati wujud botol, maka sifatnya itu akan menyerupai dengan sifat botolnya. Disebutlah sebotol air, bukan sebaskom air, karena wujudnya berupa botol, bukan sekendi air. Maka sifat membawa airnya itu akan otomatis melekat pada airnya. Sebotol air, bukan seember air, bukan segelas air. Betul enggak? Betul. Itulah sifat wujudnya. Tapi wujud itu bukan Allah. Kita aja bingung. Maka syahadatmu bersaksi akan wujudnya Allah, itu adalah bersaksi akan wujudnya utusan yang membawa nur gelombang Allah di dunia di zamanmu sendiri. Wujudnya Allah sama dengan wujudnya Rasul di dunia ini. Dua-duanya nggak nampak matamu. Yang nampak matamu siapa? Wujudnya orang yang membawa nur Allah. Dan di balik nur Allah itu adalah Allah sendiri.
Itu ilmiah logik tinggi ya. Kalau orang-orang goblok kempel-kempel susah. Yang nalarnya cepet-cepet ditebak mah yang itu gila nih itu, yang wahabi itu, wahabi yang apa, yang jelek-jelek itu ya, wahabi yang ngawur-ngawur itu, itu bukan levelnya Mr. TM, itu levelnya apa ya, kelas pasar malam yang kasih ceramah mereka itu, biar mereka sadar ya, agama nggak segerotokan itu ya. Nah, kembali lagi. Itulah kenapa ada namanya estafet yang sama menyambung. Itu namanya tali. Itu namanya wasilah. Yang ujung tali itu ada pada kekasihku, satu ujungnya ada padaku. Pegangnya di sana, karena ada gelombangnya, ibarat kabel, ada listriknya. Kau pegang kabel yang terbuka, nyetrem nggak listriknya? Nyetrum, walaupun jarak 100 kilo, 1000 kilo, sejuta kilo, tak 3 kilo, ketika kau ketemu gelombangnya, kau tahu teknik memegang gelombang itu, saluran itu, channel itu, maka kau pun akan tersetrum atau terhubung atau terkonek dengan Allah Ta'ala. Lewat apa? Gelombang. Itulah wabtagu ilahil wasilah. Tanpa itu ibadahmu gak nyambung, sholatmu gak nyambung, dzikirmu pun gak nyambung, ibadahmu gak nyambung, doamu gak nyambung. Lantas siapa yang ngasih balasan atas pamrih yang kau kerjakan tadi? Itu memang kerjanya iblis. Sholatmu rasanya mendapat ketenangan, kenal Tuhan aja enggak, tahu-tahu dapat tenang, itu kerjaan iblis. Kerjamu mencari rezeki, dapat uang. Kau kira itu uang dari rezeki dari Allah Ta'ala? Bukan. Kenal aja enggak. Ibarat kau kirim surat, alamat Tuhanmu ada di Jakarta, kemampuan hanya sampai sini saja. Logikanya, surat itu dibalas Tuhan enggak? Tidaklah. Kalau ada yang membalas surat itu pasti iblis. Perasaan suratnya ini gak nyampe, tapi kok ada balasannya. Kok gak pikir itu ya? Dan kamu makrifat gak ngerti kok. Kemudian husnudon. Husnudonnya ada tempatnya bro. Jelas-jelas kalah syarat. Secara prinsip gak nyambung, gak kena, gak ilmiah. Kok kau percaya itu Tuhan? Goblok. Makanya estafet gurumu itu mesti yang dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, guru ke gurunya, sampai kepada guru agung Rasulullah Muhammad. Nah, berarti tatap baik-baik, perhatikan, pelajari. Di antara mursyid yang banyak, itu ada yang asli, garansi. Tapi yang lainnya, nggak tahu saya. Nggak boleh menilai orang. Tapi kalau ada perbandingan, kalau ada yang asli, bandingannya apa? Ada yang palsu. Ada pula yang rusak, betul nggak? Itulah reject. Nah, ada yang reject. Kalau barang reject ya sudah lah. Apalagi yang tipu-tipu, sudah. Jadi ini memang agak krusial ya menyampaikan ini. Tapi ini supaya membuka sudut pandang orang bahwa inilah kenyataan. Di dalam Al-Kahfi 17 juga disampaikan falam tajidalahu waliya mursyida. Tapi bukan sembarang mursyid. Mursyid itu sendiri bukan manusia, bro. Makanya Rasulullah Muhammad dan Nabi Muhammad itu beda. Nabinya manusia, Rasulullahnya bukan manusia. Gak percaya? Lihat kalimat Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar kolab ya, begitu ditinggal berlindungnya Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad telah berpulang? Tak potong lehermu, gak akan cangkem, betul gak? Kemudian barulah
Sayyidina Abu Bakar menerangkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa itu pasti akan mati. Yang bernyawa itu Nabi Muhammad. Sedangkan Rasulullah Muhammad bukan manusia, bukan bernyawa, masa bisa mati. Rasulullah itulah yang estafetnya diwariskan tadi. Jadi beda ya, agama kuno, agama monoteisme, agama momentum, dan agama akhir zaman. Nah, agama di atasnya momentum itu adalah akhir zaman. Setelah melewati momentum sempurnanya agama, maka ada istilah estafet yang sambung menyambung, waris mewariskan. Jadi dalam hal ini gurunya Mr. T.M adalah satu-satunya yang mewarisi estafet yang tegak lurus dari Rasulullah Muhammad. Lainnya boleh ngaku, bro. Boleh nggak itu? Boleh. Ngaku sekali boleh, ngaku 2 kali boleh. Dapat gelas, dapat mangkok, dapat sepeda mini, gitu. Boleh nggak itu? Boleh. Lihat ya. Nabi saja gak mengakui dirinya wa ana Rasulullah. Betul gak itu? Oh jelas betul syahadatnya begitu. Nah mursyid yang asli itu gak merasa, gak mengakui dirinya itu mursyid. Goblok. Ya bang? Dirinya yang manusia loh ya, pasti mengakui yang mursyid itu adalah guru rohaninya. Ya bang? Dari Sayyidi Syekh ini pasti baginya yang mursyid itu adalah gurunya. Bagi yang ini yang mursyid itu adalah gurunya. Demikian terus. Walaupun jamaah ini melihat ini mursyidku, tapi bagi ini saya bukan mursyid. Nah, yang dilihat umat saat itu siapa? Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad tujuannya sama nggak? Sama. Tapi bagi Nabi Muhammad yang Rasulullah itu siapa? Nur. Maka dia pun syahadatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah Nabi Muhammad, goblok. Nah kalau sekarang kan zaman sudah salah kaprah, banyak mursyid ngaku mursyid. Mursyid kecil ya maksudnya ya. Mursyid anak-anak ngaku mursyid yang beneran. Oh. Kamu baru pakai kostum Pangeran Diponegoro sudah ngaku Diponegoro. Janganlah. Kau baru pakai kostum. Kau cuma di momen karnaval. Dilihat orang kan karnaval kamu ya. Waktu 17-an bang. Betul ya? Sambil naik kuda, sambil pakai surban, pakai baju putih. Dilihat orang lah Pangeran Diponegoro. Itu baru karnaval. Ngaku-ngaku boleh. Tapi kamu tuh bukan Pangeran Diponegoro yang sungguhan. Kalau ngaku-ngaku mursyid boleh nggak? Oh boleh, itu karnaval. Tapi kan kamu bukan mursyid sungguhan. Mursyid ini bukan darah ya, bukan zahir, bukan manusia. Lah kok ada yang anaknya ngaku mursyid, yang juga karena diangkat karena musyawarah. Lucu. Lah musyawarah yang angkat siapa? Manusia. Lucu. Ada lagi yang lewat mimpi. Aku dapat wahyu begini-begini, aku dijadikan mursyid. Trek. Gitu. Makanya ada istilah estafet itu sama menyambung. Gak sampai naik dewa anjir kon sakti. Ya, lihat ya. Guru saya pun demikian, tidak pernah beliau menyebut dirinya itu mursyid. Tapi pada akhir-akhirnya beliau menyampaikan, kebetulan kami dipercaya, diwarisi atau diapa? Bukan dirinya merasa, bukan. Karena ada lapisan dimensi berbeda-beda, ada manusianya, ada nur, dan ada Allah Subhanahu wa ta'ala di balik itu. Nah kalau ada manusia ngaku mursyid, Nabi Muhammad juga ngaku kok. Syahadatnya bukan wa ana Rasulullah. Dia menunjukkan ada lapisan dimensi berbeda. Nah sekarang kan enggak tahu kalau mursyid itu bukan manusia. Sekarang bahkan ada ya tarekat itu yang mursyid bagian barat, mursyid bagian timur.
mursid bagian tengah. Enggak sekalian mursid bagian belakang depan. Back kanan, back kiri. Masa gitu, bro. Nah, saya bilang ya, ada istilah malikin nas, betul nggak? Qul a'udzu birabbin nas. Apa tuh malikin nas? Artinya apa? Rajanya manusia. Betul ya? Kemudian ada pula istilah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin atau penguasa di antara kamu itu rajanya manusia. Saya tanya, jika manusia itu satu bagian sistem, ada rajanya, saya tanya, rajanya dalam hal ini 2 apa 1? Ya 1 dong. Lah kok ada raja 2 itu, aduh. Sekarang ini ada mengaku raja manusia itu ada ratusan orang. Ada mursid gelanggang depan, mursid back kiri. Goblok yang ngaku-ngaku. Ada pula di mana kamu itu? Gara-gara kau itu loh. Yang keramat-keramat itu, yang pintar ngomong, pintar dakwah itu, nyesatkan banyak orang. Kamu pun nggak ngerti tentang estafet waris dari Rasul itu. Rasul menafsir nggak ngerti kamu itu. Beda ya, mursyid dengan khalifahnya mursyid beda. Guru kami sampaikan itu. Yesus Christ adalah the lane carrier. Tapi lane-nya Paulus boleh, Yohanes boleh. Paham nggak kamu? Pembawa gelombang, pembawa wasilah itu just the only one. Tapi saluran wasilahnya bisa dari khalifah-khalifah itu. Lah nek kon khalifah ngaku mau akan tagih dasu ya. Bikin malu Mr. TM ya. Khalifah ya khalifah, kecuali aku mursyid. Mursyid itu bukan manusia. Di hadapan Allah, khalifahnya Allah itu siapa? Rasulullah. Di hadapan Rasulullah itu khalifahnya siapa? Mursyid. Di hadapan mursyid khalifahnya siapa? Ya khalifah. Beda ya. Ini mursyid alah ngaku-ngaku semua. Yang aslinya, yang mursyid juga gak mungkin mengaku mursyid. Yang mursyid adalah gurunya. Demikian juga yang di atas yang mursyid siapa? Gurunya. Gurunya. Itulah estafet yang sama menyambung. Lah kalau ada di zamanmu yang ngaku mursyid, itu estafetmu putus. Goblok. Nah kalau nggak diurai dengan ilmiah tinggi ya pasir. Itu yang benar. Maka ada istilah banyak jalan menuju Tuhan. Enggak. Jadi kalau di level bawah iya. Karena apa? Jalanmu masih di level rendah. Lihat ya, gunung. Ya piramid ya atau segitiga sama kaki di level bawah banyak jalan, tapi di titik terpuncak bagaimana? Jalannya hanya satu saja, yang turun dari Tuhan. Tok. Betul nggak bahasa Nabi? Jalan menuju Allah adalah hanya jalan terbit daripadanya. Nah ini jalan apa enggak? Nah, kau nggak ngerti kok. Mau cek Quran nggak? Moto nggak bidek ya apa kok? Goblok, gak ngerti ceramah kesana kemari nyesatkan orang. Teori ya ini disampaikan. Kapan metodologinya? Kapan pula kau terangkan sistemnya? Itulah gambaran akhir zaman. Banyak ulama-ulamanya ulama sesat, yang mereka adalah ulama neraka. Mereka cerita agama tapi iman gak sampai kerongkongan, cuma dicocok. Betul nggak ada hadis Nabi itu? Jadi diterang Nabi loh, bukaan, ya apa enggak? Kitab, bukaan, ya apa enggak? Lagi-lagi kau tertutup dengan seleramu sendiri. Apa enggak? Saya terangkan begini, apa enggak? Pedes ini. Kalau misalnya kamu di sini tak jendol-jendol gini, kon goblok. Seperti ini loh kamu posisimu. Di goblok Mr. TM. Dan kau ini pelongah, kau. Lihatan ayatnya ya benar. Quran ya cocok, hadis cocok. Tapi kan kamu nggak bisa nerima.
Ya zaman Mr. TM. Karena kau terhijab dengan egomu, seleramu, dan sebagainya. Ini bukan tentang mursyid KW, bukan mursyid palsu, bukan mursyid reject. Ini bukan mursyid. Ini hanya muridnya mursyid. Itu saja. Sama-sama murid banyak. Yang mursyid adalah gurunya Mr. TM. Ada ijazahnya? Ada. Ada nggak yang mewariskan? Ada. Ada nggak pusakanya? Ada. Lainnya tanya, ada nggak ijazahnya? Belum. Ada nggak saksinya? Belum. Ada nggak stempelnya? Pusakanya? Power potensinya? Belum. Makanya banyak tarekat ini ujungnya apa? Dukun. Ya bangga, dukun, golek soge, golek keramat, golek pusoko, golek kodam, golek wedoan, golek pangkat, iso ngobati wong. Iki lho popoan blok. Kalau mursyid yang asli adalah mengantarkan murid-muridnya menuju ridho. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, tenang dulu, kemudian kau ridho, baru kau diridhoi. Oke guys, ngeri-ngeri sedap dakwah ceramah Mr. TM. Ini adalah sahabatmu. Kita nggak punya musuh. Biarlah orang musuh Mr. TM, biar saja, tidak apa-apa, bodoh amat. Ya. Jadi semua saudara, Hindu saudara saya, Buddha saudara saya, Kejawen saudara saya, semua saudara saya. Ingat ya, agama bukan tentang merek, bukan label. Tapi agama adalah makrifatullah yang lewat metodologi, yang lewat syariat, hakikat, yaitu lewat tarekat, dan jalurnya jelas pasti. Nah itu pasti ilmiah. Makanya sekarang banyak ya, mursyid, ulama atau apa, nggak bisa menerang ilmiahnya, plong. Nerangno kubur gak ngerti, nerangno barzah gak ngerti, nerang akhirat ya. Tapi duduk kayak kitab. Ilmiah itu logik di nalarmu sendiri, zaman sendiri, eksistensi zaman, sudut pandang, ilmu pengetahuan, dan nalarmu bisa terima, itu ilmiah. Salam kebangkitan tasawuf. Metodologi ini akan dicari banyak orang. Ngeri sedap ya bahasa Mr. TM. Banyak yang marah, tapi kau nggak bisa ngapa-ngapain dengan Mr. TM, ya. Di kandangmu kau memang naga besar, tapi masuk ke sini jadi mie ayam. Ya saya makanlah mie. Aku nampak bukan naga, mie ayam itu. Dari mana-mana serangan metafisik. Aku tahu. Cuman jadi seperti kipas angin. Jadi ya enak, ngeri-ngeri sedap lah. Ya, jadi begitu ya. Jangan lupa ikuti YouTube kami. Ya, itu ada uraian di mana-mana. Banyak itu disebar orang di mana-mana. Ada uraian ilmiah, ada audio, ada video, ada status. Kau suka atau enggak suka, Mr. TM tetap akan menjadi besar ya. Dicari semua orang ya. Biarpun kau membenciku saat ini, tetap ini akan dicari banyak orang. Kenapa? Oh bodoh amat, saya nggak tahu. Biarpun kau musuhi, tetap akan jadi besar ya. Bukan karena ini, tapi ada gurunya Mr. TM. Jadi jangan lupa silahkan like, subscribe dan komen di link YouTube kami Taklim Ma'rifat. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.